Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanihim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardh wal hamdu wal akhirati wal hakimul hamid. Subhanaka illa ma'altana illa ma'alna innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdu la syarika lah la ilaha illallah wa yusul. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ayyuhal kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum dimanapun kita berada, yang ada di dalam ruangan majelis, yang ada di luar majelis ataupun di luar majelis yang sedang beraktivitas, semoga semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sudah memberikan iktibar, memberikan pelajaran, memberikan contoh, wasilah, ujangan, amanat, juga titipannya kepada kita tentang tata cara perwujudan kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya seiring dengan perjalanan waktu, kemarin saya berpikir sudah menyinggung bagaimana perjalanan waktu hidup itu semakin singkat dan semakin usia semakin bertambah. Kemarin dua pesan dari ayat Al-Quran di ayat surat Hud 15-16 tentang semakin tua semakin rasanya tangan itu sulit menggenggam, toleransinya supaya kita sudah mulai melepaskan rasa cinta dunia, rasa zuhud dunia, rasa pengen harta, tahta, pangkat jabatan kita ini masih ada dalam diri kita. Berupaya untuk senang-senang mungkin dilepaskan perlahan-lahan, ditunjukkan ke arah mana tentunya ke jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Juga semakin tua Allah berikan, Allah kabarkan kemarin di surat Al-Isra di ayat 72 saya sampaikan juga bagaimana kita ini semakin tua dikabulkan pandangannya. Bagaimana kita setelah tua itu, mulai masa proses tua itu, pandangan kita dikabulkan oleh Allah. Artinya mata kita yang wujud nyata ini mulai dikabulkan, namun hati kita ini jangan sampai kabur juga. Berupaya diberikan kecerahan, pandangan yang lurus, pandangan yang bersih, tidak dalam mata tapi hati kita diharapkan bisa bersih menuju mata hati yang bersih, menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yaitu semakin tua untuk hari ini apa masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semakin tua semakin orang itu kadang terlalu ataupun suka sensitif ataupun suka tersinggungan, mudah marahan, mudah kesel,
mudah terbawa ombang-ambing oleh lingkungan. Entah itu pikiran, entah itu kelakuan anak, entah itu kelakuan cucu dan sebagainya. Maka perasaan itu semakin sensitif, itu semakin tinggi. Toleransinya, hubungannya dengan perintah Allah, dengan ketuaan ini ada di surah Luqman ayat 22, bisa kita lihat di sana. Jangan sampai, apa maknanya? Jangan sampai kita ini berpikiran sensitif terhadap lingkungan, sudah selalu memikirkan keduniaan, ataupun berpikir, merenung, ataupun berhayal tentang bagaimana melakukan interaksi dengan dunia luar ini selalu baik-baik saja dengan kita, dan diharapkan jangan sampai pergi dari kita. Makanya dari ayat ini Allah di ayat 72 itu dengan firman-Nya, siapa yang berserah diri kepada Allah, kemudian hanya semata-mata mencari nilai amal di mata Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, kesempatan dan hari-harinya, berarti dia melakukan suatu ikatan yang kuat terhadap buhud. Jadi buhud-buhudnya kuat, tidak lepas cengkraman. Tujuannya lillahi ta'ala. Hidupnya, matinya, pasrahnya, kematiannya, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi sensitif lagi. Ada yang menyinggung, ada yang mengunci, ada yang mencerca, ada yang membicarakan, biarkan saja. Toh itu hanyalah urusan dunia yang fatamorgana sesaat. Jadi guncingannya ya ke depan, guncingannya ya untuk hal yang tinggi, yang langgeng, yaitu tujuannya yaumul akhir, akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana ayat tadi mendidik kita, memberikan wawasan kepada kita tentang masa-masa ketuaan. Baik, alhamdulillah tentunya dengan renungan sesaat tadi, mudah-mudahan segala bentuk yang sudah Allah berikan kepada kita, berikan kepada kita hidayah iman, hidayah hikmah, hidayah rezeki, karunia, keberkahan, panjang usia sampai saat ini, mudah-mudahan mendapatkan nilai atau prestasi yang baik, ranking terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya kaitan lagi dengan pembahasan tafsir kita, melanjutkan di ayat yang ke-64 hingga ayat, tentunya di ayat 68 masih dalam proses azab yang ditempa, didera, diterima bagi orang-orang yang kufur, ingkar dan kafir. Setelah ayat 59 hingga 63 kemarin, prosesnya setelah disampaikan kemarin-kemarinnya untuk hasil untuk orang yang beriman, orang yang berserah kepada Allah, kemudian diceritakan pula bagaimana hasil proses untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang ayat-ayatnya, menentang para rasulnya. Allah berikan balasan, yaitu masuknya mereka ke dalam neraka Allah, di mana di ayat 59 Allah akan menggiring kepada mereka, dikatakan kepada orang kafir untuk berpisah ke kelompok-kelompok dari orang-orang mukmin yang tadinya satu, ditentukan di hari Sabat itu. Setelah hari Sabat itu orang-orang yang berdosa dipisahkan, dan juga Allah mengingatkan kembali di ayat 60, memerintahkan kepada anak cucu Adam supaya tidak menyembah setan. Sudah sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu jelas pada waktu kita di dunia ini, karena tentunya khutuwat syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ada siratal mustaqim. Nah, kemudian di ayat yang ke-63 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 64 ini, islau hal yauma bima kuntum takfurun. Maknanya masyarakat muslimin rahimakumullah, masuklah ke dalamnya pada ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Jadi perintah setelah penjelasan, pengelompokan, berpisah dari orang-orang mukmin, orang beriman, Allah tegaskan, Allah perintahkan kelompok orang kafir untuk masuk ke dalam neraka tentunya, karena dahulu orang-orang tersebut, orang-orang kafir itu tentu mengingkari.
Siapa-siapa orang-orang kafir? Ya orang-orang yang menolak ajaran Allah, syariat Allah, hukum Allah yang sudah dipesankan, disampaikan, diberikan kepada para anbiya, para rasul, para waliullah, para orang-orang syuhada ya solihin yang sudah mendermakan pikiran hatinya untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, orang solehah semuanya. Kemudian al-yauma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di ayat 65, hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kami akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ayat 65 ini tentunya Rasulullah muslimin rahimahullah ketika menerima azab di neraka, hubungannya kaitannya sudah mulai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari orang kafir yang mengingkari perbuatan jahat mereka di dunia. Masih ada yang tidak terima, istilahnya ngeyel. Saya tidak berhak masuk ke dalam neraka, ya Allah. Saya masih ada, saya masih punya kesempatan, pokoknya menolak. Orang-orang yang ingkar ini pun ada di surat Al-An'am ayat 23, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa lam takum fitnatu illa aqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Jadi rasa mempersekutukan Allah yang mereka lakukan itu ditutupi oleh pikiran mereka sendiri. Bahwa saya tidak menyekutukan Engkau ya Allah, saya tidak mendoakan Engkau, mentigakan atau yang lain. Itu alih-alih hanya halusinasi atau pemikiran sesaat karena tak injak azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks ayat 65 ditegaskan Allah mengunci mata mulut mereka sehingga tidak dapat berbohong maupun mendebat adanya perbuatan mereka. Walaupun pada waktu itu pikiran mereka membuka, ngucap. Kemudian setelah itu ditutup, kemudian mata, mulut, kaki tadi disampaikan berbelenggu tertutup untuk menyampaikan kebenaran. Apa menyampaikan kesalahan yang disampaikan adalah benar. Kalau kita kata mereka akan berbicara dan yang mereka menjadi saksi atas yang mereka kerjakan. Jadi, masyarakat muslimin, apa yang kita berbuat, tangan-tangan kita, kaki kita ini harus hati-hati kita lakukan. Sudah semaksimal apakah? Sudah untuk berbuat apakah? Kita tanya kepada diri kita sendiri, terutama hati kita sebagai sumber pusat untuk suatu perintah. Dari hati ke otak, ke pemikiran, ke akal, lalu baru diperintahkan untuk berbuat. Entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu mata, entah itu telinga untuk mendengar, semuanya digerakkan dari hati. Nah itu tanya kepada diri kita sejauh mana sih? Tentunya kita manusia yang mulia dipilih oleh Allah untuk berpikir ke arah sana. Imbang-imbangnya sudah sejauh mana sih sampai usia 40, 50, 60 ini kita menorehkan klise baik atau klise buruk, ranking baik atau ranking buruk, kita sudah bisa menimbang sendiri. Jadi tidak mungkin lagi mengelak atas adanya perbuatan yang melawan agama pada itu. Dan di hari akhir itu hukum Allah berlaku jelas seadil-adilnya sesuai dengan segala perbuatan waktu di dunia ini. Nah, jadi ayat 65 ini sebagai bentuk ekspresi kita ataupun muhasabah diri kita yang tergolong terhadap yang berkaitan dengan tubuh kita, itu tangan, hati, mata, kaki, jasa dia yang melekat pada diri kita ini sejauh mana kita menyembah. Ada sedikit informasi dari Ibnu dari Anas bin Malik bahwa tentang kabar tentang persaksian anggota tubuh manusia tersebut untuk memberikan kesaksian. Kalau manusia itu orang, adik taulan, saudara, ataupun teman sejawat yang merasa bisa membantu meringankan hukuman kalau dalam keadilan ini. Tapi pengadilan akhirat tidak ada seorang pun, tidak ada anak, tidak ada tua, tidak ada cucu, semua
sendiri-sendiri memadai Allah, dan yang menjadi juru saksinya badan kita pun bisa menjadi saksi. Qul inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik fadhahaka faqala hal tadruna mimma al-haq qulna Allah wa rasuluhu a'lamu qala ma muhatabatil 'abdi rabbahu yaqul ya rabbal 'alam tajri bi min adh-dhulmi qala yaqul bala fa yaqulu fa inni la ujizu 'ala nafsi illa shahidan minna qala fa yaqulu kafa bi nafsika ya wa 'alaika shahidan wa bil karamil kadhibina shuhudan qala fa ya'lamu 'ala fihi fa yaqalu li arkanihim i'taqa qala fa ta'tiqu bi a'malih. Hadisnya cukup panjang, jadi cukup luas. Apa maknanya, Masyaallah muslimin? Ketika itu kami, kata Anas bin Malik, sedang duduk santai di sisi Rasulullah SAW. Beliau tertawa, lalu beliau berkata sambil tertawa berucap, tahukah kalian kamu semua mengapa saya tertawa? Tentunya para sahabat yang berusaha menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Selalu seperti itu. Setiap Rasulullah SAW menyampaikan suatu pembahasan atau suatu maklumat, suatu rangkaian yang akan memiliki makna, pasti para sahabat ujung-ujung tidak langsungnya saya tahu, saya paham, walaupun dekat dengan baginda Rasulullah, walaupun karakternya tahu, walaupun sering tahu pasti bahasa seperti, tapi luar biasa mereka selalu menjaga dan memang tidak tahu, karena Allah memiliki rahasia sendiri untuk apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Selalu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kemudian Rasulullah SAW berucap kembali berkata, saya tertawa karena adanya pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hamba itu berkata, ngomong dengan Rabb-nya, wahai Tuhanku, bukankah kau telah menyelamatkan aku dari kezaliman? Kemudian Tuhannya menjawab, ya benar, kamu telah kuselamatkan. Kemudian hamba itu berkata, sesungguhnya aku tidak akan mengizinkan atas diriku kecuali seorang saksi daripadaku. Kemudian Tuhan yang menjawab, cukup kamu menjadi saksi atas dirimu dan para malaikat pencatat amal juga menjadi saksi. Nah, ini dalam ketawanya Rasulullah SAW itu ada masuk tentang pemikiran mengingatkan kita orang-orang meninggal itu pada waktu itu, bahwasanya ada seorang nanti, yaitu yaumil akhir tadi, nanya kepada Rasul, saya sudah tidak melakukan kezaliman, saya berbuat baik dan sebagainya, mengenak ini. Maksudnya seperti itu. Makanya Allah, kamu orang lain tidak bisa menjadi saksi ataupun membantu meringankan hukuman. Yang meringankan kamu adalah para malaikat dan juga badan atau dirimu sendiri atau amal baikmu yang menjadi saksi. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, kemudian mulut hamba tadi ditutup, lalu anggota badan diberitakan untuk berbicara. Bicaralah, kata Nabi SAW lagi, maka anggota-anggota itu berbicara sesuai dengan perbuatannya. Ini hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Ya'la al-Ma'usali. Jadi informasi ini juga penting, perlu kita renungkan, untuk kita pikirkan dan untuk kita pahami apa dari makna-makna ilmu yang disampaikan dari hadisnya Rasulullah SAW. Nah, itu hadis yang membantu tentang bagaimana tangan, mata, hati, semua itu sebagai saksi, tidak pemikiran yang hanya sebatas insting, rasa ketakutan pada waktu saya takut ya Allah dalam promosi, saya sudah melakukan kebaikan, saya tidak menyebutkanmu, tapi getaran hati, kulubnya itu pengen seperti itu, tapi lidahnya tidak mengiyakan, tidak meyakinkan, menyalahkan diri sendiri, menjadi saksi. Saya berbuat dusta, saya menjadi saksi bohong misalnya, saya pernah memfitnah, saya pernah membuli, tangan saya pernah mengambil sesuatu yang bukan hak saya, kaki saya melangkah menuju jalan maksiat, ke tempat-tempat yang maksiat, tidak menuju ke dalam ridho Allah, majelis taklim, tempat-tempat yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Nah, semacam itu. Ini semua akan menjadi saksi. Termasuk pikiran kita. Kalau pikiran kita buruk, terus boleh, terus
bikin yang jelek-jelek kepada orang, ya nanti saja. Makanya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kemudian membersihkan hati. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berzikir terus ataupun berzikir semuanya instan. Antara berzikir pasrah kepada Allah, tawakal Allah, ibadallah, kemudian berusaha menghayal, menaluri yang baik-baik saja dalam setiap waktu dan kesempatan. Bersih, memikirkan orang tidak sembarangan, tidak usah memikirkan orang itu seperti apa, biarkan saja. Ada yang ingin dibantu ya dibantu, ada yang ingin diberikan jasanya ya kita berjasa, ada yang minta diberikan nasihat kita bantu. Kalau sudah diberi nasihat orang tidak benar ya maafkan, tidak perlu kita memperbesar-besarkan atau melanjutkan. Kemudian masalah muslimin di ayat 6 dan Allah berfirman Allah dan syukur. Wa nasya'u lakum masna'ala a'inihim fastabaqu syirata fa anna yubsirun. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Jadi ayat 6 ini menerangkan kekuasaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Siapa saja, hamba yang beriman, hamba yang tidak beriman, yang soleh, yang kafir, yang tidak. Yaitu jika dia menghendaki dapat saja menghapus penglihatan dan pendengar orang-orang kafir. Bisa saja. Walaupun pada waktu di dunia terasa nyaman-nyaman saja, tapi bisa saja pada waktu menikmati dunia itu ditutup pandangan mereka dari nikmatnya di dunia, sehingga tidak dapat melihat padahal mereka harus banyak beramal dan berbuat baik. Jadi bisa saja pada waktu mereka itu sedang kafirnya, sedang ingkarnya, sedang zuhud saja Allah langsung menutup. Bisa. Tapi Allah sengaja agar mereka ada renungan kita dengan hasil apa yang mereka capai itu salah atau tidak. Akan tetapi karena sifat kasih sayang Allah kepada manusia tadi, maka hal itu tidak banyak. Biarkan saja free, gratis. Mau berbuat jahat, mau berzuhud, zalim kepada sesama, biarkan. Setelah zamannya Rasulullah kesini dibiarkan. Sudah tidak ada lagi kehancuran, tidak ada lagi pembalasan yang setimpal, kejengkelan Allah kepada umat itu tidak ada lagi. Berbuat sesuatu akan tetapi dapat melihat orang-orang kafir tidak dapat melihat buruknya itu seperti itu. Walaupun dibikin oleh satu pernoin, mereka tidak bisa melihat. Bahkan berbuat baik di dunia pun tidak bisa sesuai dengan petunjuk agama. Tidak dilakukan oleh orang ingkar dan kafir. Bahkan banyak malah menjadi berbuat dosa. Semakin banyak ilmu merasa paling tinggi, semakin banyak harta, semakin kaya merasa paling hebat di antara sesama, tidak melihat lingkungan seperti itu. Orang ingkar. Dengan demikian di samping mereka tidak memiliki nilai amal kebaikan yang perlu diberikan pahala, dosa mereka pun banyak. Sehingga sisa Allah di akhirat tentu sangat berat. Jadi harta, harta kekayaan itu hitungannya nambah berat hasanah tingkat timbangan di mata Allah SWT karena tanggung jawabnya besar. Orang yang menjadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Semakin besar apa yang ditulis, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin kaya, semakin besar tanggung jawab hartanya. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar tanggung jawabnya ilmu yang disampaikannya. Bermanfaat tidak untuk lingkungan. Sangat berat. Makanya kita harus senantiasa tawazun, seimbang, netral saja dalam mengarungi hidup ini. Itu lebih baik difungsikan sesuai amanat yang dititipkan Allah kepada Rasul kepada kita. Harta. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan begitu luar biasa ketika mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan hasil perang di surat Al-Anfal itu diceritakan. Walaupun Allah sesungguhnya harta rampasan itu hanya diberikan untuk kepada Rasul beberapa persen, sepertiga Rasul, kemudian ini Rasulullah tidak meminta, bahkan didermakan untuk maslahat umat, untuk membantu lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan mengingatkan ini, orang-orang kafir tentu mengelak dari semua itu karena banyak kesaksian tangan hakim mereka. Jadi ayat 66 ini mempertegas lagi tentang proses laporan dari anggota badan tubuh yang menjadi saksi.
Kemudian ayat 67 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga. Walau nasya'u lamasya'u 'ala makanihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak banyak, sehingga sejak Allah di akhirat itu sangat berat, mereka tidak dapat mengelak. Namun ayat ini menerangkan urusan Allah, yaitu jika Allah menghendaki maka dia dapat mengubah bentuk orang-orang kafir di tempat mereka berada sehingga tidak sanggup lagi berjalan dan kembali. Akan tetapi hal itu tidak dapat karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun begitu, orang kafir yang memiliki kesempatan untuk beramal soleh sesuai petunjuk agama juga tidak melakukannya. Bahkan mereka bertambah ingkar sehingga pantas dapat siksa yang berat dan menghinakan di akhirat. Jadi kalau pemikirannya 67 ini seketika itu sebenarnya kalau tidak ada rahman dan rahimnya Allah, dalam waktu mereka hidup di dunia itu bisa dirubah oleh Allah, berubah bentuk seperti cepat. Misalkan sedang enak-enaknya punya kekayaan, sedang enaknya pangkat, sudah enaknya hidup abadi, hidupnya kan enak, nyaman, tidak terganggu. Allah merubah bentuk kenikmatannya itu dengan kehancuran, dengan mulainya kekurangan harta, tidak lagi mendapatkan keberkahan, bahkan bentuknya berubah pun bisa, tidak menjadi manusia, dengan dicabut akal dan pikirannya bisa seketika itu ngeblank, jadi tidak bisa mengingat, hilang ingatan, jadi gila, itu kan bisa. Nah seperti itu pada waktu itu untuk orang kafir bisa merubah seketika, ketika sedang enak-enaknya memiliki harta yang cukup. Kayak kita ya tidak perlu berpikir harta, diri kita saja. Ini bagi orang kafir sih sudah jelas, rata-rata dienakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagi harta. Kita saja sedang enak-enaknya, badannya sehat, makanya sehat, tapi tiba-tiba sesaat nanti beberapa detik ke depan jatuh sakit, mata dikabulkan, ataupun sarafnya kejepit, ataupun stroke. Hati-hati satu, ini sudah tua. Kalau tidak sering-sering mengilahkan kepada Allah, mengkaitkan diri kepada Allah, itu bisa satu. Kurangnya rasa syukur sebenarnya seperti pemikiran, terus stres, terus mikirin nasib besok itu seperti apa, itu biasanya harus. Ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin lebih, ataupun ketakutan hilangnya kenikmatan dunia. Jadi itu pengaruh pada hasil-hasil jiwa yang tidak tenang, akhirnya pemikiran akhirnya urat sarafnya tegak akhirnya ya itu seperti. Makanya jika kita sakit ada sebenarnya surat Al-Quran ini asyifah. Jadi kalau kita sedang berpikiran atau sakit, kembalikan kepada Allah. Insya Allah semua itu kan pure murni. Sesakit apapun dengan keikhlasan kerinduan kepada Allah, aku yakin insya Allah akan kembali normal. Tentu kita sudah sering melewati hal semacam itu, sehingga kita rasakan seperti ini tentu karena kita selalu berperasaan baik, berupaya tetap baik sangat pada Allah, tidak buruk sangka. Ya sudah, nilai ta'ala saja apa yang kita nikmati, kita jalankan, kita kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah. Makanya orang-orang yang berpasrah pada Allah tadi sesuai dengan Luqman ayat 22 tadi pembahasannya, tidak sensitifan, sudah tidak berpikir tentang dunia, sudah tidak berusaha berpikir macam-macam, sudah enak-enak saja enteng memikirkan, karena selama itu tidak perlu berat-berat untuk memikirkan seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 terakhir, wa man amiluna kisfil khalqi afala yaqilu. Terakhir untuk hari ini. Kemudian Allah menegaskan bahwa barang siapa mengkana dipanjangkan umurnya. Loh, ini untuk perlindungan kita semua. Barang siapa? Tentunya kita bagaimana kita sudah melewati handai maula, teman, sahabat, lingkungan kita, keluarga kita. Ada yang mendahului, entah itu ponakan kita yang sudah meninggalkan kita, entah itu cucu kita, kadang cucu lebih dahulu yang baru lahir baru kita. Nah,
Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, termasuk kita harus bersyukur, niscaya akan diberikan kepada awal kejadian. Nah, ini sebagai perhubungan. Tadi hampir mirip dengan ayat 5 ayat 22 tadi yang saya gambarkan. Jadi kembali kepada proses kejadiannya. Semakin tua semakin kayak anak-anak, pemikirannya berkurang, lemah, bergetar tangannya, sulit menggenggam, matanya dikabutkan, hatinya sensitifan. Ini 68, hampir persis dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mereka kembali lemah, kurang akal, seperti anak kecil, persis luar biasa. Berkaitan, masya Allah, tidak kuat lagi melakukan ibadah yang berat dan mulai banyak lupa. Benar tidak? Benar. Ada yang pakai kotak, ada yang duduk, ada yang jalannya bergetar. Seharusnya sih orang-orang sudah tua itu harus berpikir. Kalau bersyukur orang-orang sudah tua itu dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ingat, banyak orang-orang di lingkungan kita, di lingkungan umum, semakin tua biasa-biasa saja, cukup makan, tidur, duduk, berjemur, terus sudah diam saja. Ada yang menyapa, ya udah selesai. Seperti itu. Proses hidupnya itu tidak dinikmati untuk nilai kalah. Tapi bersyukur insya Allah orang-orang beriman, orang yang dikandalkan iman, semakin tua itu semakin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan semakin tua semakin tua, sehingga tidak banyak dapat melakukan ibadah dengan baik. Ya kan? Kadang berdoa lupa, niatnya mau zuhur, niatnya asar, maghrib niatnya isya. Ada kan begitu? Seperti itu. Kadang kemarin hari apa, besok sudah melakukan apa? Nah seperti itu. Nah akhirnya Allah mempertanyakan mengapa mereka tidak mengerti menggunakan kesempatan selagi masih muda dan tua. Nah dibalikan lagi kepada mereka orang kafir tadi yang sudah bikin kebiasaan. Nah pasti sampai ini waktu tua itu dimanfaatkan, waktu muda dimanfaatkan, waktu tua dimanfaatkan untuk mengingat aku. Setelah para rasul, ilmu orang ahli ilmu sudah menyampaikan berita kebaikan untuk kalian semua, tapi kalian mengingkari. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya memberikan sabdanya, "Tanim khamsa qabla khams, fara'uka qabla su'rika, qilaka qabla kafa'ik, sihadaka qabla saqalik, sabraka qabla haramika, hayataka qabla mautik." Apa maknanya? Nah ini sering kita itu kan tentang diri kita, tentang menjaga struktur anggota tubuh kita. Pergunakan kesempatan yang 5 sebelum datangnya, jagalah 5 sebelum datangnya. Waktu-waktu sebelum waktu sibuk, benar? Ya. Ini perintah, ini titipan amanah dari Rasulullah SAW. Waktu kayamu sebelum apa? Sebelum waktu miskin, untuk dijaga. Ketika kaya jangan sampai jatuh miskin, tapi dimanfaatkan kekayaan itu untuk hal apa? Mekanisme. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Seperti itu. Belum tentu kita ini sehat terus, belum tentu kita ini nikmat terus. Ada waktunya, waktu itu jiwa kita ini sakit. Ada tidak badan, ya pikiran sakit. Berhayal merenung nasib diri, ya itu termasuk penyakit jiwa yang akhirnya tentu mengganggu pikiran, syaraf, otak, mengaruh fungsi organ-organ yang lain. Makanya tidak hanya organ tubuh yang dijaga, kebersihan jiwa pun harus agar tidak sakit. Dan juga waktu mudamu sebelum waktu tuamu penting. Waktu tua sudah datang. Kalau sudah tua ya itu tidak ada perbaikan muda, tapi dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan segala perbuatan waktu dunia, waktu kita muda dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu hidupmu sebelum waktu mati. Ini 5 titipan. Riwayat hadis dari Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW. Nah ini untuk orang kafir dengan informasi seperti untuk berpikir, membangun akalnya bahwa semakin panjang tua umur, semakin lemah jasmani dan rohnya, semakin tidak mampu berbuat. Tujuannya untuk orang yang kafir pada waktu itu, dan juga untuk kita orang kategori kafir atau orang yang beriman itu akan memberikan perlindungan tersendiri. Mudah-mudahan dengan nikmat barokah hari tua ini, masa-masa yang dipanjangkan umur oleh Allah SWT ini diberikan keberkahan. Umur
diberikan ibadah, bahkan pemahaman dan sebagainya, bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk hati, tapi bermanfaat untuk lingkungan. Jadi diekspresikan, dituangkan dalam bentuk apapun, kegiatan sosial kah, lidahnya dikeluhkan atau dibasahkan dengan zikrullah kah, untuk memanfaatkan hari kita. Karena waktu itu sebelum datangnya mati, nikmat hidup sebelum datangnya mati itu paling penting. Kunci dari kita, kalau sudah tidak ada kehidupan, datang nikmatnya juga tidak bisa melakukan akal sehat dengan tidak baik, penjagaan itu tidak semua. Jadi kuncinya adalah hidup kita ini dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang positif, yang berguna. Berguna tidak untuk akhirat saja, beribadah sampai berguna untuk kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, untuk yang sakit di lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, handai orang lain yang ada di rumah, mudah-mudahan diringankan. Dan kita yang memiliki sakit, tidak hanya sakit hati, sakit pikiran, penyakit jiwa yang selalu ingin membuli, saya ingin menghantui kita, berpikiran buruk, dihilangkan, diberikan kepada Allah SWT untuk hanya ikhlas niat. Ikhlas niat hanya tawakal Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatan wa sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Kita tutup hafadzul majlis. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.